Yes, Kak. Oke. Nah, pertama yang untuk salep. Masih ada yang ingat nggak? Salep itu kan ada basisnya ya. Basis salep ada kan ya? Ada berapa jenis basis salep? 4. Apa aja? Hidrokarbon, basis absorpsi, terus Basis yang larut dalam air. basis-basis yang larut dalam air, terus Dapat basis yang dicuci tercuci dengan dengan air. Oke, itu ada 4 basis salep ya. Kalau krim, nah kalau krim tipenya ada berapa? Wah, apa aja? air dalam minyak dan air. Krim itu kan suatu sistem sediaan semi solid yang memakai sistem emulsi ya di dalamnya. Ada 2 tipenya kan, ada emulsi minyak dalam air dan air dalam minyak, yang dia membantu supaya menstabilkan atau mendispersikan fase minyak dalam air tadi. Bahan pembantunya apa namanya? Emulgator ya. Oke, emulgator. Pemilihan emulgator itu contohnya apa? PGA, PGS. Oke, PGA. Oke, biasanya itu yang termasuk ke dalam kelompok surfaktan ya. Oke. Yang dimaksud dengan surfaktan apa? Belum tahu. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Yang di daring? Surfaktan itu dianya terdiri dari apa? Gugus, ada 2 gugus ya? Ada gugus hidrofilik dan ada gugus hidrofobik atau lipofilik ya. Kepalanya dia ada 2 apa ya? Analoginya ya, analogi dari struktur dari surfaktan itu ada 2. Ada kepala dan ada ekor. Nah, yang sifatnya yang bagian kepalanya itu sifatnya hidrofilik. Artinya hidrofilik itu apa? Dia lebih ke air, suka air ya artinya ya. Kalau yang bagian ekornya sifatnya lipofilik. Artinya lipo itu apa artinya? Lipo apa artinya? Kalau filik tadi suka. Lipo apa? Lawannya air apa? Bukan tidak suka ya. Lipo artinya lipid kan? Berarti yang larut dalam yang suka lemak dianya. Oke. Berarti lipofilik itu ada lawan katanya, lipofobik. Fobik artinya apa? Ayo kalau saya balik-balikan nih. Ada hidrofilik, hidrofobik, lipofilik, lipofobik. Ayo. Yang hidrofilik persamaannya apa? Sama dengan yang mana? Lipofilik. Hidrofilik. Hidrofilik. Persamaannya dengan apa? Lipofobik. Lipofobik ya. Lipofobik. Ingat ya. Dari yang kata-katanya itu. Hidrofilik, hidro artinya air kan? Filik suka kan? Artinya suka air dia. Lawannya. Persamaannya apa? Berarti lipofobik. Bukan lipofilik, lipofobik. Apa artinya? Tak suka lemak, berarti lawannya suka air berarti kan? Jadi hidrofilik itu persamaannya dengan lipofobik ya. Jangan sampai salah ya. Kalau yang hidrofobik itu lipofilik ya. Oke. Paham ya? Nanti kalau saya tanyakan lagi jangan sampai terbalik-balik. Apa? Lipofilik berarti hidrofobik ya. Itu persamaannya. Ingat dari kata-katanya, hidro air. Filik suka kan? Fobik takut. Oke? Ngerti nggak? Ngerti? Oke. Coba ulangin kalau ngerti. Sok yang di luring. Siapa ya? Intan. Nah, Intan. Gimana Intan? Kalau hidrofilik dia persamaannya dengan apa? Nah, kan kebalik lagi. Coba
Saya pelan-pelan aja ya jelasinnya ya, biar kalian nggak itu nanti salah paham. Hidrofilik artinya hidro itu air kan, filik itu suka kan. Nah, artinya hidrofilik itu suka air. Persamaannya dengan lipofobik. Kenapa bisa sama lipofobik? Karena fobik itu artinya tak suka kan. Sedangkan lipo itu lipid kan, lemak kan. Berarti kan tak suka lemak. Kalau tak suka lemak berarti lebih ke air kan. Nah, itu persamaannya ya. Oke? Paham ya? Oke, itu yang surfaktan tadi strukturnya. Jenis surfaktan yang kalian ketahui ada berapa? Apa kalau 3? Itu contohnya. Jenis surfaktan, oke. Yang di daring tahu nggak? Jenis surfaktan ada berapa? 3. Ada 3. Apa 3? Oke, surfaktan kationik. Surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan nonionik, bukan Pak? Iya, benar ya. Satu lagi apa? Kationik. Nonionik. Oke, nonionik. Oke, ada 4 ya. Surfaktan kationik, surfaktan non-ionik, terus anionik, satu lagi itu zwitterion. Oke, ada 4 ya. Kationik, anionik, non-ionik, sama zwitterion. Zwitterion. Zwitter. Suara saya kedengaran nggak sampai belakang? Dengaran kan ya? Oke. Zwitterion. Z. Ya. Zwitter. Ya, oke. Kationik, anionik, non-ionik, zwitterion. Oke? Oke. Kan tadi ketika kita ingin menyatukan ya antara fase minyak dalam air atau air dalam minyak, kan tadi dibantu dengan adanya emulgator. Salah satu contoh emulgator itu bisa dari golongan surfaktan. Nah, pemilihan emulgator yang baik itu yang seperti apa, Pak? Pemilihan surfaktan yang baik itu yang seperti apa, Pak? Itu berdasarkan dari nilai pernah dengar nggak HLB? Apa kepanjangan HLB? Yang tadi. Hidrofilik, lipofilik, B-nya apa? Balance. Nah, ya. Siapa yang jawab? Udah daring? Saya, Pak. Siapa saya? Nita. Siapa? Oh, Poppy. Poppy ya? Nita. Oh, Nita. Oke. B-nya apa yang diluring? Balance. Balance. Ya, balance ya. Jadi keseimbangan antara gugus yang hidrofilik dan gugus yang lipofiliknya ya. Nah, itu ada penentuan nilai HLB-nya ya. Oke. Nah, nilai HLB sendiri itu ada apa ya? Ada bukan jarak, ada angkanya ya. Kisaran nilai HLB ada 0 sampai 16 ya, 0 sampai 16 ya. Nah, di mana semakin tinggi nilai HLB suatu surfaktan itu sifatnya lebih ke hidrofilik. Artinya gugus lebih kepada dia ke air ya. Oke. Nah, sedangkan semakin rendah nilai HLB suatu surfaktan itu menandakan dia lebih ke lemak ya. Oke? Ya. Apalagi ya? Ketika kita mengevaluasi sediaan krim ya. Itu kan selain kita bisa menentukan dari sifat krimnya tipe emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak, itu bisa berdasarkan dari bahan yang digunakan dan konsentrasinya juga. Selain itu ada juga pengujiannya. Ada yang tahu nggak pengujian tipe emulsi itu ada berapa macam? Pengujian tipe emulsi. Nah, kita buat emulsi nih. Sudah jadi nih emulsinya ya. Udah jadi kan ya. Udah katakanlah baik dianya ya. Oke. Kita ingin menentukan tipe emulsi yang kita buat ini
krim tadi ya. Krim tadi dia termasuk tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Itu ada pengujiannya. Ya, evaluasi atau karakteristiknya. Nah, itu dengan apa biasanya? Ada yang tahu nggak? Uji kelarutan apa? Dia ada 4 ya. Gimana yang daring? Gimana yang daring? Ada yang bisa jawab? Handri ya? Uji dengan penggunaan metilen blue bukan, Pak? Oke, dengan pewarnaan ya berarti ya. Apalagi selain itu? Uji viskositas, Pak. Uji viskositas beda ya. Beda itu di luar dari uji tipe emulsi ya. Bukan. Oke, yang lain ada lagi yang bisa jawab? Uji dengan kertas saring. Oke, apalagi? Dengan tes konduktivitas elektrik. Oke, apalagi? Udah 4 ya, apalagi? Pengenceran tetesan. Oke, benar ya. Jadi apa saja tadi yang daring? Bentar yang luring ya. Apa aja tadi? Tes dengan pengenceran tetesan, tes Pengenceran. kelarutan pewarna, tes dengan kertas saring, tes konduktivitas elektrik. Oke, benar ya. Siapa baru menjawab? Nita. Oke. Yang luring. Nah, sebentar ya, yang daring ya. Jadi apa tadi? Siapa tadi yang? Nama kamu siapa, lupa saya? Puji ya? Oke. Saya biasanya kalau yang biasa menjawab, yang biasa bertanya, insya Allah saya ingat ya. Yang nakal juga saya ingat pasti. Wah. Tapi jangan ya, itu kan ke hal negatif ya, jangan ya. Jadi lebih ke hal positif ya. Nah, jadi itu ya. Apa menurut Puji? Orientasi baji. Oke, bukan. Oke, jadi ada 4 ya tadi kata temannya yang di daring ya. Dia ada 4 untuk pengujian tipe emulsi ya. Dengan pengenceran. Ya. Dengan pewarnaan. Ya, dengan ya kertas lakmus tadi ya. Terus dengan konduktivitas listrik ya. Nah, jadi ada 4 itu ya. Nah, itu untuk krim. Tadi sudah yang salep, krim. Terus untuk gel. Nah, konduktivitas listrik. Ya, lakmus tadi. Dengan pewarnaan. Oke. Masuk ke yang gel ini saya hanya menyimpulkan dari materi yang melihat apa yang kalian dapatkan lah di sebelum UTS kemarin ya. Gel. Nah, gel ya. Gel itu apa bahan pembantu yang bisa dianya menstabilkan dalam sediaan gel tersebut? Apa istilah namanya? Zat tambahannya? Iya, apa? Gelling agent ya. Banyak ya gelling agent ya. Contohnya apa? Apa contoh gelling agent? Gom Arab. Gom Arab boleh. Apa lagi? Ragakan boleh. Nah, yang paling umum biasanya bisa turunan CMC, turunan dari yang lain apa selain CMC? Metil selulosa jarang dipakai ya. Bisa. Apalagi yang lain? Nah, yang buat gel itu kan persyaratannya itu salah satunya dia sifatnya tiksotropik. Pernah dengar nggak tiksotropik? Tiksotropik. Apa? Pernah dengar nggak, Intan? Apa? Menyerap ke kulit. Oke, yang lain yang di daring ada yang tahu nggak tiksotropik itu pengertiannya apa? Yang di daring?
Sifat gel itu salah satunya dia sifatnya tisotropik. Ada yang tahu nggak? Tisotropik. Nggak tahu? Nah, sediaan gel itu apabila dianya dilakukan pengocokan, ya dia akan lebih istilahnya ya, lebih keencer ya, mencair dianya. Tetapi ketika didiamkan, dia akan membentuk suatu padatan yang agak memadat dianya, ya. Ya, jadi terbentuknya gel itu karena itu ya, dianya ya. Terus juga kenapa gel itu beda ya bentuk sediaannya ya, secara fisiknya ya, beda kan ya, bening dianya ya. Oke, ada zat tambahan lain di sana yang ditambahkan juga ya. Apa lagi ya? Gel, pasta. Nah, di antara 4 sediaan, gel, pasta, krim, dan salep, mana yang paling mendekati ke padat? Pasta ya. Pasta. Apa lagi ya? Oke. Ketika kita ingin membuat suatu formulasi ya, ada hal yang perlu dilakukan pertama kali. Apa itu? Dan tahu nggak? Hal yang pertama kali dilakukan sebelum kita membuat suatu sediaan. Langkah apa itu? Yang didaring tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Iya, kita harus menentukan untuk sediaannya apa. Itu termasuk apa? Gimana? Disebut apa namanya? Hah? Iya, itu termasuk salah satunya. Bentuk sediaan juga termasuk. Tapi itu termasuk ke dalam langkah apa di sana? Nggak tahu? Lupa lagi, oke. Jawabannya lupa terus ya. Pernah dengar kan Nah, preformulasi itu kan langkah awal di sana kan, sebelum, ya kan. Nah, artinya kita harus menentukan itu tadi termasuk bentuk sediaannya apa, dosisnya berapa, ya, terkait dengan monografinya apa dan lain sebagainya. Banyak data-data yang harus kita perlukan. Itulah pentingnya dilakukan preformulasi. Ibaratnya kita sudah bisa memprediksi nih seperti apa sediaan yang akan kita buat yang bagus itu seperti apa. Oke? Nah, suatu sediaan dikatakan baik ya, harus memenuhi 3 kriteria ya. Yang pertama itu aman, oke. Yang kedua itu efikasinya sesuai ya. Yang ketiga apa terakhir? Stabil. Oke, benar ya. Siapa yang barusan menjawab? Popi lagi, oke. Nita ya. Nita siapa namanya teh? Nita Astuti. Nita Astuti, oke. Nah, ada 3 ya. Harus dianya mempunyai khasiat, efikasinya sesuai yang kita inginkan ya. Yang kedua dianya jelas harus aman. Kenapa harus aman? Karena kan yang menggunakannya itu ya manusia ya, dia harus aman. Yang ketiga stabil. Stabil ini lebih kemana? Ke menjaga pada saat penyimpanannya ya, lebih ke sana ya. Oke. Apa lagi ya? Nah, ini hanya ini saja ya. Saya hanya menggambarkan ke kalian bentuk awal formulasi itu seperti apa ya. Oke, ada 3 syarat tadi yang harus diperhatikan berarti ya. Kenapa dikatakan aman? Ya, karena itu tadi penggunanya tujuannya untuk manusia ya. Nah, karena manusia itu kan ada batasan-batasan yang harus ditolerir untuk setiap bahan yang digunakan. Oke lah, misalkan semakin banyak ditambahkan misalkan zat tambahan tersebut ya akan semakin bagus ke bentuk sediaannya saja. Bagus dia bentuk sediaannya, tetapi kan ada batasan penggunaan eksipiennya, zat tambahannya, karena yang bisa ditolerir oleh tubuh manusia ya. Karena nanti kan jangan sampai dia menyebabkan toksisitas terhadap tubuh kita ya. Nah, oke lah sediaan tersebut bagus secara bentuk secara formulasinya, tetapi
karena ini penggunanya untuk manusia juga harus diperhatikan batasan-batasannya. Nah, gimana kita mencari menentukan berapa sih Pak eksipien yang harus digunakan untuk setiap bahan tambahan untuk membuat sediaan? Itu di mana mencarinya? Di mana? Di buku apa biasanya? Fornas. Itu kan terkait formulanya ya. Penggunaan farmakope. Farmakope kan terkait monografnya. Ada di sana di situ penggunaannya. Penggunaannya berapa persen? Lebih lengkap lagi di mana biasanya? ISO tadi. ISO kan untuk zat aktif kan, dan info-info tentang obatnya terkait efikasinya, efek samping kan. Apa? Kalau saya boleh bilang itu buku ini merupakan apa ya? Kitabnya orang formulasi ya. Apa? Pernah dengar HOPE nggak? HOPE, HOPE. Yang di daring tahu nggak HOPE apa? Yang kerja di SMK nih pasti tahu ya. HOPE apa kepanjangannya? Handbook of Pharmaceutical. Apa? Pharmaceutical apa? Handbook of Pharmaceutical Excipients. Ya, benar ya. Nah, jadi itu ya, HOPE itu masa nggak pernah dengar? Oke, Handbook of Pharmaceutical Excipients. Jadi di sana berisi semua info tentang eksipien-eksipien yang digunakan untuk membuat ya katakanlah sediaan farmasi ya. Di sana lengkap di sana ya. Kalau kalian tidak punya bukunya, saya ada soft file-nya ya. Tapi bahasa Inggris ya. Iya. Ya. Kalau bukunya itu tebal ya, tebal banget ya. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu ya, nanti kalau kalian pengen nanti saya berikan ya. Nah, di sana berisi info tentang semua eksipien yang digunakan dalam sediaan farmasi ya. Terus apa lagi ya? Oke, nah ini juga terkait tentang nanti ya, karena kalian masih di awal ya, masih fresh lah pengetahuannya ya. Karena ini juga nanti untuk kalian menghadapi ya nanti tidak terasa ya, tugas akhir ya, skripsi. Nah, saya heran ya, nggak tahu juga saya, ketika skripsi, ujian sidang kompre, yang ditanyakan pertanyaan dasar, malah tidak bisa menjawab. Malah pertanyaan sulit, malah yang bisa dijawab. Artinya mungkin ya, kalian lupa materi-materi yang awal ya, yang dasarnya lupa mungkin ya. Nah, salah satu pertanyaannya saja yang pada waktu itu kalau setiap sidang saya tanyakan, resep itu, tahu resep kan? Tahu lah pasti ya. Oke, resep itu menggunakan bahasa apa? Intan, bahasa apa? Rista, bahasa apa? Apa? Nggak dengar saya apa? Sok jawab aja. Gimana? Bahasa apa? Oke, jadi itu ya. Nah kan, itu pertanyaan simpel ya, yang mungkin nggak akan terpikirkan sama kalian ketika akan sidang ya, karena itu ya sangat dasar sekali ya. Itu harus tahu ya. Jadi ya benar ya kata temannya ya, yang di daring juga ya. Resep itu menggunakan bahasa Latin. Ya. Kenapa harus bahasa Latin? Agar tidak mudah dimengerti orang lain. Agar tidak mudah ditiru. Gimana? Oke, yang lain? Oke, kan bahasa Latin itu ya dalam ya saintis lah. Itu bahasa yang universal ya, yang bisa dipahami oleh orang yang kompeten di bidang itu ya. Jadi bukan berarti dia tidak bahasa yang digunakan untuk tidak dimengerti orang lain, tidak ya. Jadi itu kan bahasa universal ya, tidak.
tidak semua juga bisa bahasa Inggris kan. Nah, jadi emang itu sudah bahasa universal si bahasa Latin teh. Bagian atau kelengkapan dari resep itu terdiri dari apa aja? Oke, dari yang atas dulu lah, dari atas dulu. Apa yang di atas itu? Apa yang atas? Jalan apa? Inscriptio, Oke, nah yang di daring, oke. Daring gimana Nita? inscriptio, Terus, invocatio, oke, apa lagi? praescriptio, Oh, signa, signa, sigma, oke, apa lagi? subscriptio, Oke, yang di luring. Coba siapa yang bisa jawab? Inscriptio, oke. Prescriptio. Oke, nah itu ya. Yang dari atas yang termasuk ke inscriptio itu apa? Oke, masuk ke bagian tengah ya berarti ya. Oke, kalau subscriptio itu apa? Paraf? para dokter, Oke. Untuk yang pasien anak-anak biasanya itu harus apa ya? Ditulis apanya? Usia, terus apa lagi? Bayi berat, juga. Berat badan ya. Apa lagi ya? Nah, untuk golongan obat yang kalian ketahui, ya golongan obat itu terdiri dari apa aja? Obat keras, keras, obat bebas, obat bebas bebas, Oke. Ada juga dikenal dengan obat herbal. Ada berapa jenisnya? Apa aja? jamu, Jamu, terus OHT, baru fitofarmaka. Oke. Perbedaan antara ketiga itu apa? Tunggu dulu. Intan dulu ya. Intan kemarin ikut MBKM kan ya? Oke, Intan. Apa Intan? Secara empiris. Oke. Oke, ya, oke. Jadi itu ya, ada perbedaannya kalau jamu itu dianya kan belum ada pengujian secara praklinis maupun secara klinis. Dia hanya secara empiris ya. Nah, sedangkan kalau yang untuk OHT, ya OHT itu apa kepanjangan OHT? Oke, dia sudah melalui pengujian secara praklinis. Nah, pengujian secara praklinis itu apa contohnya? Intan. Apa Intan? Oke. Biasanya diujikan kepada hewan ya, hewan percobaan ya. Oke. Bisa juga pengujiannya untuk khasiatnya, uji toksisitasnya dan lain sebagainya ya. Kalau uji klinis sudah ke manusia. Oke. Lambangnya beda nggak? Beda. Apa? Coba gambar. Tan. Gimana Tan? Kalau jamu? Iya, gimana? Terserah gambar yang penting. Sok maju, tapi bisa. Oke, sip. Kalau yang OHT?
Itu lonjong bukan bulat. Gak apa-apa. Sok, gimana? Kalau OHT. Nah, ya oke. Kalau fitofarmaka? Oke. Gimana coba? Coba, sok uji. Oke. Oke lah, sudah ya. Oke. Kalau yang tadi ya, golongan obat yang sintetis tadi ya, ada obat bebas terbatas, obat bebas. Bedanya kalau bebas sama bebas terbatas apa? Emang obat bebas terbatas tidak ada di warung? Nah, benar ya. Jadi kalau obat bebas terbatas itu ada peringatan kan ya? Ada P1 sampai P6 ya, jadi itu ya. Oke. Apa lagi ya? Kalau obat keras, contohnya apa? Obat keras. Ya, contoh obat keras apa? Antibiotik. Oke, benar ya kata yang ya. Apa? Yang dulu lagi? Contohnya antibiotik ya. Antibiotik ya. Semua golongan antibiotik kan termasuk dalam obat keras ya. Oke, apa lagi ya? Oke. Jadi itu ya. Apa namanya? Hanya pengetahuan saja ya. Kita masuk sekarang ke materi ya. Tentang